Oke, kita semua tahu cerita tentang orang biasa yang jadi luar biasa. Tapi gimana kalau ceritanya tentang seorang kuli yang bukan cuma jadi kaya, tapi jadi raja yang bikin aturan mainnya sendiri? Nah, inilah kisah Pushpa. Dia merobek semua aturan lama dan menulis ulang takdirnya. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana Pushpa mengubah dunia yang kejam jadi kerajaannya. Cerita kita mulai di tempat yang nggak terduga. Sebuah dermaga di Yokohama, Jepang. Suasananya sibuk, kapal-kapal bongkar muat. Tiba-tiba, sebuah kontainer baja jatuh dan isinya tumpah. Isinya, tumpukan kayu cendana merah, salah satu kayu paling mahal di dunia. Tapi itu bukan kejutan terbesarnya. Di dalam sana, ada sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang yang seharusnya nggak mungkin ada. Coba kalian bayangin, di antara tumpukan kayu itu ada seorang pria yang terbaring, tapi dia masih bernafas. Perjalanan dari India ke Jepang itu butuh waktu 30 hari. 30 hari di dalam kotak baja yang panas dan tanpa udara. Bertahan hidup di kondisi kayak gitu tuh rasanya mustahil kan? Tapi ya itu, bagi pria ini, mustahil itu cuma kata-kata. Pria itu adalah Pushpa. Dan buat apa dia melakukan perjalanan gila ini? Jawabannya sederhana banget. Buat nagih hutang. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini soal nunjukin siapa yang berkuasa. Dia bukan lagi kuli yang bisa diinjak-injak, dia adalah raja yang rela menyeberangi lautan cuma buat membuktikan satu hal, kata-katanya adalah hukum. Oke, sekarang kita balik lagi ke India. Di sini musuh bebuyutan Pushpa, yaitu kepala polisi Banwar Singh Shekhawat, lagi panas-panasnya nih. Konflik antara mereka berdua inilah yang jadi inti dari semua aturan main yang baru. Dan Banwar Singh ini nggak main-main loh. Dia langsung menangkap 230 anak buah Pushpa, orang-orang yang jadi tulang punggung kerajaannya. Mereka nggak cuma ditangkap, tapi disiksa. Tujuannya bukan buat cari informasi, tapi buat ngirim pesan. Gue bisa hancurin lo dari dalam. Ini serangan personal buat merontokkan loyalitas orang-orangnya Pushpa. Pas Pushpa lihat bekas-bekas luka di tubuh anak buahnya, wah, ada sesuatu di dalam dirinya yang meledak. Ini udah bukan lagi soal bisnis, ini soal harga diri, soal kehormatan. Di momen inilah Pushpa akhirnya mutusin. Oke, kalau hukum nggak bisa melindungi orang-orang gue, ya gue yang bakal jadi hukumnya. Rencananya buat balas dendam, bener-bener di luar nalar. Dia nggak nyerbu kantor polisi pakai senjata, nggak. Dia datang baik-baik dan nawarin semua inspektur di sana buat pensiun dini. Lengkap dengan gaji dan semua tunjangan dibayar lunas di muka. Gila kan? Dia melumpuhkan satu kantor polisi bukan pakai peluru, tapi pakai duit. Ini nunjukin level kekuasaannya udah beda banget. Tapi menguasai jalanannya aja ternyata nggak cukup. Pushpa sadar kekuasaan yang sesungguhnya itu ada di panggung politik. Cuma ya gitu, di sana permainannya jauh lebih licik dan kejam. Dan dia bakal belajar soal ini dengan cara yang paling bikin malu. Jadi, di sebuah acara, seorang menteri utama terang-terangan nolak buat foto bareng dia. Wah, penghinaan di depan umum. Tapi yang menarik, Pushpa tuh tersinggung bukan karena egonya terluka, bukan. Dia marah karena nggak bisa menuhin permintaan simpel istrinya, Sri Vali, yang pengen foto bareng si menteri. Momen ini nunjukin banget jurang status sosial yang pengen banget dia hancurin. Jadi apa respons Pushpa? Ditolak foto bareng, dia malah bikin manuver yang lebih gila. Dia datengin Sidapa, ketua DPR, terus nawarin uang 500 crore rupiah, itu setara lebih dari 2 triliun rupiah, biar Sidapa jadi menteri utama yang baru. Logikanya simple. Kalau sistemnya nggak mau nerima dia, ya udah, sistemnya dia beli aja sekalian. Pertarungan pun kembali lagi ke level personal melawan Banwar. Pushpa bikin taruhan yang luar biasa berisiko. Kalau Banwar bisa menyita satu aja balok kayu miliknya, Pushpa bakal nyerahin segalanya dan balik jadi kuli. Taruhannya bukan cuma bisnis, tapi seluruh identitas barunya sebagai seorang raja. Nah, disinilah kita lihat duel otak yang brilian. Banwar pakai taktik polisi yang biasa banget. Gak blokir jembatan utama. Gampang ditebak. Sementara Pushpa, wah pemikirannya itu liar banget. Dia lewat dasar sungai yang lagi kering, pakai barikade gajah, bahkan sampai nyamarin gerobak sapi. Bener-bener out of the box. Dan puncaknya di sini nih. Waktu Banwar dengan sombongnya berhasil menyita kayu di dalam gerobak-gerobak itu, dia nggak sadar kalau kayu itu sebenarnya nggak ada harganya. Harta karun yang asli disembunyiin di depan mata. Ternyata seluruh badan gerobak itu sendiri yang dibuat dari kayu cendana merah. Pushpa nggak cuma menang, dia bikin lawannya kelihatan bodoh. Sampai di titik ini, Pushpa udah ngebuktiin dirinya sebagai ahli strategi yang nggak terkalahkan. Tapi, ujian berikutnya nggak bisa dimenangkan pakai uang atau akal licik.
Kali ini musuhnya menyerang titik terlemahnya, keluarga. Dilemanya berat banget. Yang nyulik keponakannya itu kerabat dari sekutu politik terkuatnya. Aliansi politik yang susah payah dia bangun sekarang dipertaruhkan. Pilihannya cuma dua, kerajaannya atau keponakannya. Tapi buat Pushpa, itu sih bukan pilihan sama sekali. Dia nekat datang sendirian dan ya udah, langsung dijebak. Tangan dan kakinya diikat, badannya dihajar abis-abisan. Tapi siksaan paling berat bukan rasa sakitnya, tapi saat dia dipaksa nonton keponakannya diancam. Untuk pertama kalinya, sang raja yang tak terkalahkan ini dibuat benar-benar nggak berdaya. Tapi di dalam diri Pushpa, itu ada sisi lain yang lebih purba dari seorang raja. Sisi seorang petarung jalanan. Dan saat para penculik itu mulai tertawa meremehkan, kesabarannya habis. Disinilah sisi liarnya keluar. Karena tangan dan kakinya terikat, dia pakai satu-satunya senjata yang tersisa, mulut dan giginya. Dia nyerang kayak binatang buas, berhasil merebut golok, dan akhirnya bebas. Ini visualisasi sempurna dari transformasinya. Dari kulit tak berdaya, jadi kekuatan alam yang gak bisa dihentikan. Setelah pertarungan brutal itu, semua musuh lokalnya habis dilenyapkan. Kekuasaan Pushpa sekarang kelihatannya udah absolut tanpa batas. Tapi, pertanyaannya, apa benar begitu? Coba kita lihat daftarnya. Banwar Singh, si penegak hukum, milih bunuh diri karena malu. Buga, yang ngerasa kebal hukum, mati di tangan Pushpa. Sekutu politiknya jadi nggak berdaya. Bahkan iparnya yang dulu menghina dia, sekarang datang berlutut minta maaf. Pushpa, sekarang berdiri sendirian di puncak, di atas tumpukan mayat musuh-musuhnya. Tapi ya itu, di puncak kekuasaan, ada beban yang nggak kelihatan. Setiap tahta itu dibangun di atas pengorbanan, dan setiap mahkota pasti ada harga yang harus dibayar. Kekuasaan absolut itu datang dengan konsekuensi moral yang berat, dan inilah beban yang sekarang harus dipikul Pushpa sendirian. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau semua musuh di luar sana udah dikalahkan, siapa musuh sebenarnya yang tersisa? Mungkin pertempuran terbesar Pushpa berikutnya bukanlah melawan orang lain, tapi melawan dirinya sendiri.